Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Software Quality Assurance atau penjaminan mutu perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik yang baru, yaitu tentang what is software quality atau apa sih software quality itu. Namun sebelum kita masuk ke bahasan tentang apa itu software quality, kita akan sedikit review tentang apa yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Pada pekan lalu kita sudah mempelajari tentang uniqueness of software quality ya. Jadi apa aja sih keunikan-keunikan dari software tersebut seperti itu. Kalau misalnya kita review sedikit bahwa keunikan dari dari sebuah software itu bisa dibilang ada tiga ya. Pertama terkait tentang visibility-nya dia. Visibility-nya dia itu atau bentuknya dia. Software itu tidak memiliki bentuk ya gitu. Jadi kita tidak bisa tuh lihat bentuknya itu seperti apa. Um, karena dia barang digital dan tidak bisa dilihat bentuknya seperti apa, maka software punya cara tersendiri gitu untuk bisa memastikan kualitasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita melihat atau menginspeksi sebuah sepatu misalnya gitu ya, kita bisa melihat nih bahwa ada jahitan yang lepas atau ada potongan kulit yang miring atau ada sol yang ternyata lepas. Sehingga kita tahu nih bahwa sepatu ini kualitasnya kurang bagus sehingga harus diperbaiki atau dibuat ulang. Namun berbeda dengan software, kita tidak bisa memanfaatkan atau bisa mengandalkan panca indera kita gitu kan, terutama mata kita untuk melihat atau menginspeksi mana sih software yang kualitas software yang jelek dan mana yang bagus. Kita tidak bisa mendeteksi kecacatan atau kekurangan dari sebuah software hanya dengan menggunakan panca indera kita. Oke, yang kedua adalah bahwa software itu adalah sangat kompleks gitu ya. Kenapa dibilang sangat kompleks? Karena software itu sendiri memiliki kemungkinan yang tak terhingga. Bisa dibilang karena software itu tidak terikat dengan hukum fisika, maka kita bisa membuat apapun dengan menggunakan bahasa pemrograman atau membuat software. Software biasa digunakan untuk melakukan pemodelan dunia ini seperti itu kan ya. Teman-teman pasti pernah tahu dong ada software untuk memodelkan cuaca, ada software untuk memodelkan gempa bumi, ada software untuk memodelkan rotasi bumi atau tata surya seperti itu, sehingga apapun bisa dilakukan gitu kan dalam software ini. Selama teman-teman memiliki ide dan memiliki pengetahuan untuk membuatnya, maka teman-teman bisa membuat apapun, untuk membuat software apapun. Oke, yang ketiga adalah bahwa software ini memiliki masa produksi yang sangat singkat. Kenapa dibilang sangat singkat? Biasanya produk-produk industri lain itu memiliki 3 tahap produksi. Pertama, dia ada tahap yang namanya prototyping. Pada tahap prototyping ini biasanya barang yang mau diproduksi itu dirancang, terus dibuat prototipenya atau perwarupanya, dibentuklah, entah itu membuat sebuah barang yang ukurannya lebih kecil atau dengan menggunakan bahan-bahan yang relatif lebih mudah untuk dibuat. Nah, kemudian dari prototipe tersebut diujikan atau dicoba tuh dilihat apakah si prototipe ini udah sesuai dengan standar yang diinginkan atau tidak. Setelah prototipe ini lolos uji standar dan sudah ajak kayak desainnya, kemudian dibuatkanlah production planningnya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencetak atau membuat gitu kan sepatu ini dalam jumlah banyak gitu, maka harus disusun tuh. Kita bikin berapa pos produksi, terus pos pertama itu ngapain, pos 2 ngapain, pos 3 ngapain, dan seterusnya. Nah, setelah semua pos produksi planning itu udah selesai, selanjutnya adalah masuki fase manufacturing atau produksi massal gitu. Jadi
rancangan tersebut kemudian dibuat dengan menggunakan jalur-jalur produksi yang sudah didesain sebelumnya, kemudian di manufacture tuh dibuat gitu kan, dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual. Nah, bagaimana dengan software? Kita tahu bahwa siklus produksi pada software itu pasti SDLC ya gitu. Jadi pertama dari requirement gathering, kemudian analisis, design, implementation gitu kan, kemudian deployment dan testing, deployment gitu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah SDLC ini kemudian bisa di mapping ke 3 tahapan prototyping, kemudian production planning dan manufacturing tadi. Jawabannya adalah tidak seperti itu. Nah, SDLC itu sendiri hanya berada pada satu tahap, yaitu pada tahap prototyping. Kenapa pada tahap prototyping? Karena untuk software, tahap production planning dan manufacturing itu, atau memperbanyak kuantitas ya kayak gitu ya, memproduksi secara massal, itu hanya cukup dengan mengcopy dan paste saja kayak gitu kan. Nah, barang-barang digital itu nggak perlu mass production, nggak perlu dirancang atau direncanakan atau dibuat assembly line-nya kayak gitu kan, untuk bisa menduplikasi dari satu benda menjadi 1000 benda. Karena dia barang digital, maka kita bisa melakukan copy paste aja ya, secara terus menerus kayak gitu, untuk bisa memperbanyak jumlah produksinya kayak gitu. Atau mungkin dengan cara meletakkannya di sebuah website untuk kemudian di-download sama orang kayak gitu kan. Itu kan seperti mengcloning gitu ya. Jadi dia ngedownload di server kita tetap ada, dan di lokal komputernya orang yang mendownload itu juga ada kayak gitu. Jadi untuk software proses manufacturing atau proses memperbanyaknya itu ya hanya sekedar copy paste aja gitu. Jadi nggak perlu tuh ada rancangan production planning dan manufacturing. Jadi bisa dibilang software itu cuma punya satu tahap, yaitu di prototyping, dimana si benda software ini benar-benar didesain, dirancang, kemudian dibuat gitu kan, dan diinspeksi kualitasnya. Oke, baik. Jadi 3 hal itulah yang menjadi keunikan dari sebuah software. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika kita ingin menentukan atau merancang proses untuk penjaminan mutu perangkat lunak tadi, maka kita harus bisa mempertimbangkan tuh kondisi keunikan yang ada di software tersebut seperti itu. Dan tentunya keunikan software tersebut akan mempengaruhi cara bagaimana kita menentukan menentukan proses penjaminan mutu perangkat lunak yang kita buat seperti itu. Oke, dari tadi kan kita sempat bahas terus ya tentang software quality gitu. Jadi sebenarnya apa sih software quality itu? Kembali ke studi kasus sebelumnya gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah sepatu ya, kualitas dari sepatu itu apa sih? Pasti kita bisa dong menentukan bahan, solnya, warnanya, desainnya kayak gitu kan, kenyamanannya. Itu semua adalah ketika kita ngomongin kualitas dari sebuah sepatu. Kalau kualitas dari makanan seperti apa? Ya pasti rasanya, terus penataannya kayak gitu kan, kemudian kualitas bahan-bahannya juga seperti itu, terus apalagi mungkin porsinya seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomongin kualitas makanan. Sekarang kita ngomongin kualitas software. Apa sih sebenarnya kualitas software itu kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang kualitas dari sebuah software, kita harus tahu dulu nih, apa itu sebenarnya software. Dalam sebuah definisi IEEE disebutkan bahwa software itu adalah program, prosedur, dan dokumentasi terkait beserta data-data yang terhubung yang terkait dengan program atau prosedur tersebut gitu kan. Jadi ketika kita bicara tentang software, ternyata software itu nggak cuma codingannya aja gitu, tapi codingannya itu adalah programnya gitu. Prosedur itu lebih ke arah bisnis logiknya gitu.
Kemudian dokumentasi itu juga masuk ke dalam software itu sendiri, merupakan bagian dari software, jadi dia bukan bagian yang terpisahkan. Dan data yang diproses oleh software itu juga adalah merupakan bagian dari software itu sendiri. Jadi ketika kita bicara tentang software, kita nggak cuma bicara tentang codingan. Nah, ketika bicara tentang software, kita bicara tentang codingan, kita bicara tentang logic, kita bicara tentang dokumentasi, dan kita bicara tentang data gitu. Oke. Nah, itu adalah komponen-komponen dari software tadi gitu ya. Jadi ada kode, prosedur, documentation, dan data. Setiap komponen di atas itu memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas dari software yang dibangun. Jadi pasti ada standar kualitas software yang baik, itu juga harus dilihat dari kodenya. Nah, tapi nggak cuma kodenya aja, prosedurnya seperti apa, atau logiknya itu seperti apa, kemudian documentationnya itu seperti apa, dan datanya juga seperti apa. Oke, itu terkait tentang komponen dari sebuah software. Sekarang lanjut tentang error, fault, dan failure. Teman-teman pasti pernah dengar istilah bug ya, gitu ya. Apa sih itu sebenarnya bug itu, kayak gitu. Nah, ini ada sebuah contoh sederhana. Nah, katakanlah ada sebuah software namanya Simple HR gitu ya. HR itu berarti human resource-nya gitu. Jadi katakanlah ada sebuah software atau perangkat lunak yang ditujukan untuk membantu pekerjaannya Human Resource Department atau HRD. Software ini sudah digunakan oleh perusahaan selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah terjadi kesalahan sama sekali. 2 bulan yang lalu, tiba-tiba software Simple HR ini selalu mengalami error, sehingga kami mempertimbangkan untuk mengganti software tersebut dengan software yang lain. Kami berusaha menghubungi HR Labs. Nah, ini adalah pengembang dari si software Simple HR. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapat laporan error seperti kami, walaupun software si Simple HR ini sudah digunakan oleh lebih dari 700 perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin gitu ya ada error gitu kan, atau permasalahan gitu yang tiba-tiba muncul gitu kan ke permukaan gitu kan selama lebih dari setelah 3 tahun gitu kan. Jadi selama 3 tahun digunakan, nah itu tidak pernah terjadi apa-apa gitu kan, tapi kenapa bisa gitu kan setelah 3 tahun tiba-tiba ada error gitu kan. Nah, apakah si software ini mengalami depresiasi? Teman-teman tahu kan istilah depresiasi itu penurunan ini ya, kualitas gitu ya. Nah, kenapa kalau barang second harganya lebih murah daripada harga baru? Karena dia pasti ada penurunan kualitas. Kayak kendaraan bermotor misalnya, kayak mobil atau motor, itu pasti setiap putaran roda menimbulkan gesekan kan, setiap putaran mesin itu menimbulkan gesekan, dan gesekan itu pasti akan menurunkan performa si mesin tersebut, lambat laun. Nah, itulah depresiasi. Begitu juga untuk barang-barang yang lain gitu ya, sepatu gitu kan, pasti soalnya lama-lama habis tuh kayak gitu. Nah, dia makanya mengalami depresiasi. Tapi apakah si software ini juga mengalami depresiasi? Apakah si software ini menurun kemampuannya kayak gitu, bisa menurun kemampuannya setelah lebih dari 3 tahun dia akhirnya baru rusak kayak gitu. Sama kayak sepatu yang udah dipakai setahun terus tiba-tiba jebol misalnya gitu. Mungkin ya kayak gitu. Oke. Mungkinkah mengalami depresiasi sering berjalannya waktu sehingga kualitas semakin berkurang? Jawabannya adalah mungkin gitu. Kesalahan yang dibuat oleh programmer bisa terus bersemayam di dalam sebuah perangkat lunak dan tidak teraktivasi selama bertahun-tahun sampai kondisinya terpenuhi. Nah, tapi depresiasi yang ada pada software itu beda ya dengan depresiasi atau penurunan yang terjadi pada benda-benda fisik kayak gitu. Nah, kalau software itu biasanya ketika ada sebuah error atau kesalahan kayak gitu yang tidak terdeteksi, kemudian kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya terakumulasi semakin banyak, sehingga pada akhirnya dia muncul ke permukaan kayak gitu. Bisa jadi
triggernya itu adalah jumlah data. Misal ketika jumlah datanya masih 100, 200, 300 itu tidak, error tersebut tidak muncul gitu. Tapi ketika dia sudah mulai masuk ke 400.000, 100.000, 1 juta gitu kan, semakin berat prosesnya, dan akhirnya ketika datanya sudah mencapai 1 juta, itu aplikasinya setiap kali dibuka nge-crash kayak gitu ya, atau apa, force close gitu ya kalau di Android gitu, atau dia loading terus kayak gitu kan. Nah itu adalah akumulasi kesalahan yang akumulasi error gitu kan yang terjadi di sebuah software gitu ya. Oke, apa itu error, fault, dan failure? Error itu adalah bagian program atau kode yang berpotensi merusak sistem. Misalnya ada logic error. Nah, kemudian fault itu adalah error yang menyebabkan malfungsi pada sebuah software. Artinya, error itu bisa jadi akan menyebabkan malfungsi atau crash, tapi error itu bisa juga tidak menyebabkan malfungsi kayak gitu. Nah, misal kayak tadi, sebuah error pada bagian program kayak gitu ya, itu tidak akan menjadi malfungsi pada software ketika datanya masih dikit. Misal masih 100, 200, 300 datanya itu nggak ada masalah. Tapi ketika datanya sudah mencapai 100.000 atau 1 juta, akhirnya error itu bisa menjadi malfungsi kayak gitu, karena ada trigger dari data yang banyak seperti itu. Nah itulah dimana ketika error itu berubah menjadi sebuah fault kayak gitu, sebuah malfungsi. Nah kemudian apa itu failure? Failure itu adalah fault yang teraktivasi oleh user kayak gitu. Jadi bisa jadi ketika terjadinya sebuah fault, nah fault itu nggak muncul ke permukaan gitu, nggak diketahui gitu oleh user. Jadi seakan-akan si user itu memakai software kita dengan baik-baik saja gitu, padahal di lognya misalnya kita lihat di belakangnya gitu kan, itu banyak error yang terjadi kayak gitu kan. Tapi karena tidak berhubungan secara langsung dengan si user, akhirnya failure itu tidak dirasakan. Nah, ketika fault itu tidak dirasakan oleh user, maka itu belum menjadi failure. Tapi ketika itu sudah dirasakan oleh user, maka itu berubah menjadi failure. Nah, ketika kita merasakan bahwa loadingnya kelamaan, itu menjadi failure. Ketika kita mulai merasakan bahwa saat menekan sebuah tombol ternyata dia tidak berpindah pada halaman yang kita inginkan, nah itu menjadi failure karena ada dampaknya langsung kepada user. Tapi kalau misalnya ada error tapi tidak berdampak pada interaksi user, maka itu hanya sekedar fault saja gitu. Nah jadi bisa dibilang sebenarnya yang teman-teman biasanya sebut dengan bug itu mungkin lebih dekat dengan failure gitu. Jadi apa yang ditemukan oleh user atau apa yang dirasakan oleh si user, kesalahan apa, kejanggalan apa. Nah akan tetapi sebenarnya di belakang failure tersebut masih ada banyak fault dan lebih banyak lagi error pastinya yang ada di software kita. Dan error ini pasti akan berubah menjadi fault dan akan berubah menjadi failure ketika nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat error tersebut bangkit ke permukaan seperti itu. Jadi itu adalah tentang error, fault, dan failure. Oke, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya software error? Penyebabnya pertama biasanya adanya definisi requirement yang kurang tepat. Yang kedua, masalah komunikasi klien developer, itu ada miskom. Kemudian adanya penyimpangan pada requirement atau salah pengertian. Kemudian ada logical design error, dari sistem analisnya. Kemudian ada coding error gitu. Jadi requirement udah benar, tapi ketika diimplementasikan oleh programmer ternyata programmernya salah mengimplementasikannya. Nah, terus bisa jadi karena adanya ketidakpatuhan terhadap petunjuk atau SOP kayak gitu ya. Biasanya software-software yang sudah dikembangkan secara lama itu kan udah tahunan, 5 tahun, 10 tahun gitu, pasti dia udah punya petunjuk gitu kan, kalau ada pengembangan harusnya modulnya itu dibikinnya seperti apa kayak gitu. Nah
Kalau bisa tidak mengikuti itu, artinya bisa jadi ada peluang bahwa kita akan memunculkan error yang nantinya akan berubah menjadi fault dan failure tadi. Kemudian kurangnya proses testing bisa, kemudian adanya kesalahan prosedur atau kesalahan dokumentasi. Oke, Oke, lanjut ya. Jadi ada sebuah studi kasus gitu. Katakanlah ada sebuah software, namanya Meteoro X gitu kan. Meteoro X ini adalah sebuah software atau embedded software pada perangkat hardware perangkat keras yang bertujuan untuk menghentikan operasi perangkat pada saat temperatur internal perangkat melebihi 60 derajat Celcius. Nah, programmer Meteoro X melakukan kesalahan coding dengan memasukkan angka 160 derajat. Kapankah kesalahan software Meteoro X menjadi sebuah fault dan kapan menjadi sebuah failure? Nah, oke. Jadi sebenarnya ketika kita mencoba si software Meteoro X ini pada suhu yang mungkin di bawah 60 derajat, pasti kesalahan tadi itu tidak akan terdeteksi kayak gitu ya. Jadi kesalahan memasukkan angka 160 derajat ini nantinya tidak akan terdeteksi menjadi failure karena dia belum pernah diujikan seperti itu, belum pernah ketemu kasusnya. Jadi ketika nanti ternyata tiba-tiba si software ini dimasukkan ke dalam sebuah mesin gitu kan, mesin misalnya mesin bajak sawah gitu kan, mesin bajak sawah, kemudian dipakai dengan lama dan akhirnya suhunya mencapai 60 derajat lebih, maka barulah muncul tuh sebuah malfungsi. Nah, munculnya itu adalah berarti harusnya ketika suhunya itu udah 80 atau 90, si mesinnya itu harusnya otomatis mati kayak gitu kan ya. Nah, tapi ketika suhunya udah karena ada kesalahan coding, ketika suhunya mencapai 80, dia nggak mati mesinnya. Tapi apakah orang yang menggunakan bajak sawah itu tahu kalau misalnya suhunya 80 derajat? Enggak kan. Dia taunya ya baik-baik aja kayak gitu kan. Baik-baik aja, oh bisa dipakai nih kayak gitu, padahal suhunya udah 80 derajat. Terus kemudian naik lagi karena karena masih dipakai terus, ketika panas akhirnya suhunya naik lagi tuh 90, 100, 110, 120. Nah, pada saat ini sebenarnya si error itu sudah menjadi fault kayak gitu ya, karena harusnya di suhu 60 derajat dia berhenti. Nah, tapi dia tidak menjadi failure karena belum teraktivasi oleh si belum teraktivasi dan diketahui oleh user. Akhirnya naik terus 110 derajat, 120, 130, 140, 150, 160, dan ketika 170 barulah misalnya mesinnya, atau misalnya 180 sampai 200 derajat, tiba-tiba mesinnya overheat kayak gitu, sehingga mesinnya berasap kayak gitu ya, overheat, kepanasan, dan mesinnya mati bukan karena dimatikan oleh si software Meteoro X ini, tapi mati karena rusak mesinnya gitu, karena panas udah 200 derajat kayak gitu. Nah, ketika mesinnya panas dan mati, di situ baru muncul failure. Si pengguna bajak sawah ini akhirnya tahu kan, oh kok tiba-tiba mati, kenapa? Pas dilihat adalah dia overheat, padahal harusnya ketika suhunya di 60 derajat dia sudah bisa mati sendiri otomatis kayak gitu. Dan kalau mati berarti si pembajak sawah ini kan tahu jadinya, oh udah mati berarti ini kepanasan ya gitu. Nah, tapi karena dia salah codingnya, akhirnya malah menimbulkan overheat yang menimbulkan kerusakan pada mesin. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya quality dari software? Software quality itu adalah derajat ya, derajat dari sebuah sistem, komponen atau proses, di mana komponen atau proses atau sistem tersebut meets atau sesuai dengan requirement yang telah ditentukan gitu. Jadi kualitas dari software itu adalah derajat kesesuaian sebuah sistem, komponen atau proses terhadap
requirement yang sudah ditentukan gitu. Yang kedua adalah sama gitu kan, derajat kesesuaian sebuah sistem, komponen atau proses terhadap customer atau user needs gitu atau expectation. Jadi kalau dari definisi ini kita bisa tahu bahwa quality dari software itu adalah tentang kesesuaian si software dengan requirement yang ada, serta kesesuaian software dengan customer atau user expectation atau user needs gitu ya, atau kebutuhan si user. Jadi dua hal inilah gitu kan yang disebut dengan kualitas dari software. Berarti bisa dibilang software yang bagus itu adalah software yang sesuai dengan requirement-nya dan sesuai dengan kebutuhan user atau ekspektasi usernya gitu ya. Oke. Nah, tadi itu definisi dari IEEE. Sekarang bagaimana definisi dari Pressman? Kalau dari Pressman sendiri sebenarnya hampir mirip gitu ya. Jadi yang disebut dengan software quality itu adalah kesesuaian gitu kan, si software yang kita buat itu terhadap fungsional dan performance requirement. Jadi kalau IEEE itu tadi cuma bilang kesesuaian terhadap requirement. Nah, tapi kalau di Pressman ini dia bilang bahwa requirement itu dibagi dua, fungsional dan performance requirement kayak gitu. Nah, kemudian kesesuaian terhadap dokumentasi atau development standard. Dan yang ketiga adalah kesesuaian sebuah software terhadap karakteristik implisit gitu kan yang diekspektasikan oleh seluruh profesional software developer. Karakteristik implisit ini apa? Biasanya ya, kalau kita bikin kontrak untuk pengembangan software itu jarang disebutkan bahwa software ini harus reusable, software ini harus clean code, software ini harus mudah untuk dikembangkan secara lebih lanjut. Nah, itu tidak pernah dicantumkan biasanya dalam kontrak, tapi itu selalu menjadi ekspektasi gitu kan. Nah, ketika membuat software, artinya kita juga harus memenuhi itu. Kita harus memenuhi bahwa software yang kita buat harus bisa reusable, harus bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dan mudah untuk dikembangkan lagi berikutnya. Itu dari Pressman. Oke. Jadi mutu dari sebuah perangkat lunak atau software quality ditentukan tidak hanya dari kesesuaiannya terhadap requirement atau kesesuaiannya terhadap ekspektasi user, melainkan juga kesesuaiannya terhadap standar yang berlaku di perusahaan, kemudian terhadap karakteristik implisit software profesional dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, jadi itu adalah definisi dari quality software. Jadi requirement definition gitu kan, dan requirement itu dibagi dua, fungsional dan performance gitu kan. Kemudian ada kesesuaian terhadap ekspektasi user dan gitu kan, user needs, kebutuhan usernya juga. Kemudian kesesuaian terhadap standar yang berlaku di perusahaan, serta karakteristik implisit yang diekspektasikan dari sebuah perangkat lunak. Oke, ini kita skip dulu aja ya. Kita masuk ke sini. Oke, jadi tadi kan kita udah bicara tentang software quality. Apa sih software quality itu? Jadi ternyata software quality itu adalah derajat kesesuaian si software itu terhadap performance requirement, functional requirement, user needs dan expectation, yaitu serta apalagi tadi dokumentasi dan karakteristik implisit lainnya yang diekspektasikan dari sebuah di dunia profesional development. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke software quality assurance. Nah, tadi kan software quality. Jadi sekarang apa sih sebenarnya software quality assurance? Software quality assurance adalah planned and systematic pattern of all action. Jadi software quality assurance itu adalah sebuah pola gitu kan, atau proses atau proses atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan
sistematik gitu kan, dengan tujuan untuk apa namanya memastikan bahwa software yang kita buat itu sesuai dengan technical requirement yang ada gitu. Nah, software quality assurance itu adalah aktivitas-aktivitas yang didesain untuk mengevaluasi proses kayak gitu kan dari produk yang sedang kita kembangkan. Nah, hal ini jauh berbeda dengan apa yang kita kenal dengan quality control. Bedanya di mana? Pada pertemuan sebelumnya kan kita sempat bahas ya tentang apa sih beda quality control dan quality assurance. Quality assurance itu bicara tentang proses. Jadi yang dievaluasi adalah semua proses pembuatannya, mulai dari prototypingnya gitu kan, desain analisis, desain analisis, development kayak gitu kan, terus ada deployment gitu, testing dan segala macamnya. Itu seperti itu. Sedangkan untuk quality control sendiri itu dia hanya melakukan inspeksi di akhir di produk jadinya. Jadi prosesnya masa bodoh gitu ya. Yang penting hasilnya sesuai seperti itu sih. Berbeda dengan software quality assurance. Oke. Nah, tadi itu dari IEEE. Sekarang apa sih software quality assurance? Kalau berdasarkan Pressman gitu ya. Jadi software quality assurance berdasarkan Pressman itu adalah sebuah action atau kegiatan gitu kan yang sengaja dirancang secara sistematis itu untuk memastikan bahwa software yang dibuat atau proses yang dibuat itu sesuai ya, dengan functional technical requirement dan managerial requirement. Nah, ini ada lagi nih, kalau tadi kan functional dan performance requirement. Nah, ini ada namanya functional technical requirement, ada managerial requirement. Apa sih managerial requirement ini? Managerial requirement itu lebih ke arah budgeting gitu ya, biaya itu dan timeline biasanya gitu. Nah, ini adalah definisi dari Pressman. Oke, software quality assurance versus software quality control. Nah, apa sih bedanya? Tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa kalau yang namanya quality assurance itu memastikan setiap prosesnya dijalankan pada kegiatan software development sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Sedangkan software quality control itu memastikan produk akhir sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Jadi hanya produk akhirnya saja kalau software quality control. Oke, sekarang apa sih sebenarnya objektif dalam software quality assurance? Objektif yang pertama adalah memastikan perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan technical requirement. Yang kedua, memastikan perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan timeline dan budget atau ini managerial requirement. Menjalankan aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengefisienkan proses pengembangan perangkat lunak dan aktivitas SQA gitu. Oke. Nah, ini kalau dari proses. Sekarang kalau dari produknya software quality assurance itu adalah memastikan kegiatan maintenance perangkat lunak sesuai dengan functional requirement yang beda yang dibuat. Kemudian memastikan kegiatan maintenance perangkat lunak sesuai dengan timeline dan budget yang disediakan. Dan yang terakhir adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengefisiensikan kegiatan software maintenance dan aktivitas SQA. Jadi objektif dalam SQA secara umum antara lain adalah 1. Memastikan kesesuaian perangkat lunak dengan functional requirement yang ada. 2. Memastikan kesesuaian perangkat lunak dengan managerial requirement. 3. Improvement dan peningkatan efektivitas proses development dan SQA seperti itu. Oke, habis. Jadi itu aja sih terkait tentang quality assurance, software quality dan software quality assurance. Jadi kita tahu bahwa definisi dari software quality itu adalah sejauh mana software yang kita buat itu sesuai dengan functional requirement, managerial requirement gitu kan, atau technical requirement, atau sesuai dengan
tadi performance requirement dan functional requirement nih kayak gitu. Oke, jadi itu kemudian ada lagi terkait dengan software quality. Selain kesesuaiannya dengan requirement, yang kedua juga sesuainya dengan ekspektasi atau kebutuhan si user. Jadi nggak cuma requirement aja, tapi sebenarnya ini dipakai nggak sih sama si user, dia terselesaikan nggak sih masalahnya gitu kan si user ini dengan menggunakan software kita gitu, paling itu ya. Oke, berhubung ini video jarak jauh, jadi mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau bertanya terkait tentang software quality assurance ini, nah itu bisa ditanyakan langsung di Elina seperti itu. Oke, link untuk link untuk presensi juga udah saya taruh di Elina, jadi silahkan di isi presensinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi